Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya kalian sudah bersedia untuk datang pada kesempatan kita kali ini. Karena masih pagi, tetap semangat ya. Oke, nah alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita. Berdoa mulai. Amin. Oke, adik-adik sekalian, ada yang tahu nggak sih kita berkumpul di sini tuh mau ngapain? Jadi, insya Allah kita di sini akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang pernah tahu bimbingan kelompok itu apa? Jadi, bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dimana kita akan membahas atau mengangkat suatu tema yang entah itu sedang tren, sedang viral, sedang ramai dibahas. Kemudian kita akan mengungkapkan pendapat kita masing-masing tentang tema tersebut. Temanya itu bisa yang sudah kita sepakati untuk dipilih atau bisa dari kakak sendiri. Nah, posisinya dalam bimbingan kelompok hari ini, kakak sebagai fasilitator atau pimpinan kelompok dan adik-adik di sini sebagai anggota kelompok. Jadi, tujuan dari bimbingan dan kelompok ini adalah untuk mengembangkan potensi yang adik-adik miliki untuk lebih bisa berpikir tentang apa sih yang harus diungkapkan gitu kan. Harapannya juga adik-adik di sini setelah melakukan bimbingan kelompok lebih bisa untuk percaya diri, yang tadinya malu untuk bertanya, malu untuk berpendapat, sekarang bisa lebih percaya diri lagi. Oke? Lalu cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini, kita berdelapan akan membuat suatu lingkaran ya, sebuah lingkaran. Kemudian kakak sebagai fasilitator akan berada di tengah-tengah kalian. Nah, adik-adik semua, sebelum kita memasuki kegiatan inti, ada sesuatu yang harus kakak sampaikan sama kalian semua, yaitu asas-asas dalam bimbingan dan kelompok. Jadi asas-asas ini harus kita patuhi selama kegiatan ini berlangsung atau setelah kegiatan ini berlangsung. Oke ya. Nah, kakak mau menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada asas kesukarelaan. Kakak mau tanya di sini, adakah yang terpaksa untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Oke, insya Allah semuanya dengan keadaan ikhlas ya, dengan keadaan sukarela mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, yang kedua, ada asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan itu adalah asas di mana kita harus mengikuti aturan-aturan di dalam bimbingan kelompok. Kemudian ada asas kegiatan. Jadi adik-adik semua diharapkan bisa aktif ketika mengutarakan pendapat, ketika kakak bertanya sama kalian, adik-adik harus berani. Oke. Kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas di dalam kegiatan ini, adik-adik semua tidak boleh membicarakannya di luar kelompok. Jadi cukup di sini saja. Ini adalah rahasia kita bersama. Dan yang terakhir ada asas keterbukaan. Kalian bebas dan bisa berani untuk terbuka dalam menyampaikan pendapat atau argumen dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi itu ya adik-adik semua, asas-asas yang harus kita jalankan, yang harus kita patuhi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Saya juga belum memperkenalkan diri ya. Mungkin adik-adik di sini ada yang belum mengenal saya. Oke, perkenalkan, nama saya Alivia Yumna, biasa dipanggil Via. Oke, di sini saya sebagai konselor yang akan menjadi fasilitator dalam kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Oke, nah saya juga minta satu sama lain nih dari adik-adik mau memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi sebutkan nama, terus ada tambahannya.
Misal kayak nama saya Via, belakang nama saya itu kan A gitu ya. Bebas adik-adik mau pakai nama panggilan atau nama panjang. Intinya di akhir huruf adik-adik itu adik-adik menambahkan nama negara dari huruf terakhir adik-adik. Nama saya Via, negara yang saya pilih adalah Arab Saudi. Oke, boleh dari yang ini kita mulai ya. Kita lihat contohnya dulu. Namanya siapa? Namanya Arkan. Berarti N ya. N. Negara apa yang dari huruf N? Oke, keren banget. Norwegia. Oke? Bisa ya seperti itu ya adik-adik. Jadi huruf terakhir dari nama adik-adik, kemudian tambahkan nama negara sesuai dengan huruf tersebut. Bisa? Oke, ayo kita mulai. Oke, selanjutnya keren-keren banget menyebutkan berbagai negara dari huruf terakhir namanya. Oke, adik-adik tepuk tangan dulu dong buat kita. Nah, ini terakhir sebelum kita masuk pada kegiatan inti bimbingan kelompok, kakak mau mengajak kalian untuk bermain games atau ice breaking. Mau? Mau dong. Namanya itu left and right, kanan dan kiri. Jadi rulesnya kalau kakak bilang left, kalian harus angkat tangan kanan kalian ke arah kiri. Left itu kan kanan, tapi kakak minta kalian harus mengangkat tangan kalian ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kiri. Left. Oke, itu kan left ya. Kalau misalnya kakak bilang angkat tangan kalian, kakak bilang right, itu kan tangan kiri ya. Kalian harus mengarahkan tangan kiri kalian ke arah, yap betul, ke arah kanan. Oke, kita pemanasan dulu ya. Kita mulainya pelan-pelan, kemudian nanti semakin kakak bilangnya lebih cepat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, right. Oke, ini masih pelan ya. Kita masih pelan. Left, right, left. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Gimana nih adik-adik perasaannya? Mungkin agak capek kok kita mau berdiskusi tapi kita ice breaking dulu sih kak. Gak apa-apa, itu biar mencairkan suasana aja. Takutnya adik-adik berpikir diskusi ini tuh berat, jadi adik-adik tegang. Makanya kakak mengajak adik-adik di sini untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke. Gimana nih perasaannya? Jadi lebih semangat, lebih enjoy atau masih tegang gitu? Alhamdulillah, jadi lebih santai, lebih rileks ya. Oke, kalau begitu kita sudahi kegiatan ice breaking ini. Insya Allah kita akan mulai pada kegiatan inti dalam bimbingan kelompok. Oke, Bismillahirrahmanirrahim.